Bapa, pada saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, dan siap memuji memuliakan Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Dan nyanyikan pujian Angin Buat Kecil. Amin.
sebelum itu kita nyanyikan pujian Tenanglah Diri Hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan ketenangan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Bapak, kami kembali tetap beribadah di tempat ini, menaikkan segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang kami dengar menguatkan hidup kami, firman-Mu menjadi rema bagi kami, dan setiap jemaat yang hadir kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Salam saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat tetap beribadah di gereja kita di tempat ini. Mari kita buka kitab. Yang terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11
ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-30. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai ayat ke-30. Saya baca secara bergantian. Saya akan baca ayat ke-25, Bapak Ibu Saudara ayat ke-26 dan seterusnya sampai dengan ayat ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang berkenan kepada anaknya itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab Aku yang kepadamu enak dan bebanku pun ringan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus jawaban dalam hidupku. Firman Tuhan yang kita baca merupakan satu kekuatan di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus pada saat itu berkata kepada murid-muridnya untuk mengikut Dia, karena Dialah yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan manusia. Dia yang menolong, Dia yang menyertai, dan Dia yang memberikan kita pengharapan di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus menguatkan di dalam firman Tuhan ini bahwa setiap orang yang hari ini mengalami keletihan dan kelusuhan dan memiliki beban yang berat, datanglah kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada dia. Kelegaan itu bagaimana kita bisa merasakan ketenangan di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa terus menjalani kehidupan ini meskipun saat ini kita sedang memiliki beban yang berat. Ada beban yang sedang kita pikul saat ini, dan itu yang menguatkan kita untuk tetap terus melangkah bersama dengan Yesus. Karena tanpa Yesus kita akan memikul beban ini dengan sangat berat, sehingga kita tidak bisa lagi berjalan maju ke depan, dan kita hanya diam, dan kita terus berada di dalam ratapan-ratapan akan beban dan masalah yang kita hadapi saat ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, beban yang dimaksudkan, dilambangkan dalam Matius pasal 11 itu adalah seperti kuk. Kuk itu adalah palang kayu yang dipakai kepada hewan yang ingin membajak sawah, kepada sapi, kepada kerbau yang ingin membajak sawah. Ya, biasanya itu ada dua sapi, dan yang menggabungkan kedua sapi itu ditaruhlah kuk kayu di leher mereka untuk mengangkat beban yang dipakai untuk membajak sawah. Itu namanya kuk, saudara. Ya. Sebuah kuk yang besar itu, saudara, beratnya sekitar 45 sampai 50 kg. Jadi kalau saudara pernah melihat ada sapi sedang membajak sawah, ada 2 ekor sapi membajak sawah, dan mereka memikul kuk yang ditaruh di leher mereka, itu beratnya sekitar 45 sampai 50 kg. Ya. Berat memang. Kuk yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan adalah melambangkan perbudakan dan pekerjaan serta pergumulan yang sangat berat yang kita hadapi saat ini akibat dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Gambaran orang yang berdosa yang berada di dalam perbudakan dosa dan dengan
dengan iman kepada Kristus, dia terlepas dari dosa itu, terlepas dari kuk itu, dan dia bisa menjalani hidupnya dengan kuk yang ringan. Bagaimana kita melihat pelayanan kepada orang percaya yang diberikan kepada Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada banyak pertanyaan di dalam kehidupan saudara, dan saudara memikirkan itu dan tidak menemukan jawabannya sama sekali. Tuhan, kenapa kehidupan saya seperti ini? Tuhan, kenapa rumah tangga saya seperti ini? Tuhan, kenapa pekerjaan saya seperti ini? Ya. Tuhan, kenapa pelayanan saya seperti ini? Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita bahwa Yesuslah yang menjadi satu-satunya jawaban di dalam hidupmu, saudara. Oleh sebab itu saudara, ada 3 hal yang kita akan pahami bersama-sama di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah tidak ada masalah yang tidak dapat dihadapi oleh manusia. Salah satu hamba Tuhan besar bernama Billy Graham mengatakan bahwa semua manusia itu memiliki masalah yang sama. Yang pertama adalah manusia itu memiliki masalah kekosongan. Bagaimana dia punya masalah kekosongan? Dia tidak menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian dia tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Jadi dia kosong, saudara. Ya. Dia punya masalah yang sangat berat dan tidak ada yang menguatkan hidup dia. Dia merasakan kekosongan di dalam Tuhan. Akhirnya dia cari jalan pintas, dia bunuh diri. Akhirnya dia cari pintas, dia kabur. Menyelesaikan masalah, dia kabur. Keluar kota, keluar negeri, kabur dia. Dia punya utang yang sangat banyak, misalkan di Jakarta, tidak sanggup bayar, pergi dia keluar kota. Masalahnya gak selesai. Karena tidak ada kekosongan, karena adanya kekosongan di dalam hidup dia, sehingga masalah yang dia hadapi semakin hari semakin berat. Dia tidak mencari Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan manusia, tidak ada yang menolong, kecewa. Dia mengandalkan saudaranya, tidak ada yang membantu, dia kecewa. Dia mengandalkan kenalannya, tapi tidak membantu, kecewa. Akhirnya dia kecewa. Dia berdoa tapi belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, dia kecewa. Karena apa? Dia masih memiliki kekosongan. Ya. Hidupnya masih kosong, hatinya masih kosong, sehingga saudara, masalah yang dihadapi itu semakin berat. Lalu Billy Graham berkata, masalah yang dihadapi oleh manusia itu adalah penderitaan. Ya. Penderitaan yang dihadapi manusia itu adalah akibat dari dosa yang kita lakukan. Bagaimana Tuhan menghukum Adam dan Hawa akibat dosa mereka? Bagaimana Hawa itu harus melahirkan dengan susah payah? Lalu Adam itu harus bekerja keras mengelola tanah ini. Akibat apa? Itu akibat dari dosa. Akibat dosa mereka harus menderita di dunia ini, di bumi ini. Seandainya mereka tidak melakukan dosa, mereka akan tinggal tenang bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya di Taman Firdaus. Tapi karena dosa, Tuhan melemparkan mereka. Penderitaanlah yang dialami oleh manusia. Bahkan sampai saat ini pun manusia harus mengalami penderitaan yang sama. Ya. Tetapi bagaimana kita sekarang saat ini, saudara, kita bisa melewati penderitaan hidupmu, melalui setiap penderitaan hidup kita, untuk kita masuk menuju kepada kebahagiaan dan sukacita serta berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya. Bagaimana manusia itu punya masalah yang sama, yaitu masalah ketakutan. Ada banyak orang sekarang sedang mengalami ketakutan. Takut masa depannya itu suram,
Gimana ya? Setelah saya lulus sekolah, saya mau kerja di mana? Saya mau kuliah di mana? Aduh, gimana ya? Takut ya. Setelah saya lulus kuliah, gimana ya? Saya mau ngapain ya? Saya mau lanjut apa ya? Bagaimana? Takut. Ya. Orang baru berumah tangga ada ketakutan, gimana ya? Nanti rumah tangga saya ini apakah bisa bertahan lama atau tidak? Jangan-jangan nanti seperti tren di sekarang, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, jangan-jangan cerai. Takut. Ada ketakutan yang dialami oleh manusia. Gimana ya nanti kalau saya sudah tua, saya meninggal? Gimana ya nanti keluarga saya? Mereka makan apa? Mereka hidup dari mana? Terus saya masuk surga atau masuk neraka? Takut. Ketakutan itulah yang dimiliki oleh manusia saat ini. Ya, ada masalahmu yang besar saat ini membuat kita sekarang takut. Sehingga ketakutan kita membuat masalah kita semakin besar dan menganggap Tuhan kita itu semakin kecil. Padahal firman Tuhan berkata masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang biasa, yang bisa diselesaikan oleh manusia. Artinya tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kita. Tapi karena kita punya ketakutan yang besar, kita punya kekosongan di dalam hidup kita selalu memikirkan penderitaan yang kita hadapi tanpa kita memikirkan Tuhan, tanpa kita mencari Tuhan, tanpa kita meminta kekuatan dari Tuhan, sehingga masalahmu kita anggap semakin hari semakin besar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada hal di dunia ini yang dapat memuaskan hati manusia. Apakah uang itu yang memuaskan hidupmu saat ini? Belum tentu. Apakah kekuasaan saat ini yang memuaskan hatimu? Belum tentu. Apakah popularitas saat ini yang memuaskan hatimu? Belum tentu, saudara. Ya. Jepang adalah negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Dalam satu hari itu ada saja yang melakukan tindakan bunuh diri. Dia negara maju dengan pendapatan masyarakatnya itu besar. Tapi kenapa masyarakat di sana itu harus bunuh diri? Punya uang, punya harta, punya kekuasaan, punya popularitas. Tapi kenapa mereka bunuh diri? Ya. Karena mereka tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang mereka miliki. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Yesus, kita akan merasakan kepuasan di dalam hidup kita. Amin. Rumah saudara kecil, tapi saudara merasa puas. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Pekerjaan saudara gajinya tidak terlalu banyak, tetapi saudara merasa puas. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan pekerjaan yang bagus. Pelayanan saudara jemaatnya tidak banyak, gedungnya, gerejanya yang kecil, tapi saudara merasa puas. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih mempercayakan untuk melayani saat ini. Ya, itu sebabnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, masalah yang kita hadapi kita dapat selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita harus jadikan Tuhan itu lebih besar dari masalah saudara saat ini. Jangan kita menganggap masalah kita itu tidak bisa diselesaikan dan akhirnya kita mencari jalan pintas. Yang kedua saudara adalah agar Tuhan Yesus menjadi jawaban atas dosamu. Yang kedua adalah mengaku pengampunan atas segala dosa kita kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah kita harus mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita minta pengampunan dari Tuhan agar Tuhan memulihkan hidup kita. Agar Tuhan membereskan segala dosa yang kita lakukan. Sehingga terjadi pemulihan. Dan ketika Tuhan memulihkan hidupmu, itulah waktunya Tuhan membangkitkan kehidupan saudara. Jangan merasa dirimu yang paling keras kepala. Ya. Sudah dia salah, ngotot lagi.
Itu kan itu seperti ibu-ibu kalau naik motor, dia sen kiri tapi dia belok kanan. Tiba-tiba dia nabrak, dia ngotot lagi. Bapak sih nabrak saya. Lah, ibu tadi motornya sen kiri tapi ibu belok kanan. Enggak, saya sen kanan. Bapak yang nabrak. Oh, ngotot kan. Nah itu saudara. Jangan kayak gitu. Ya. Sudah tahu dia buat dosa, udah gitu dia ngotot lagi benar akan dosanya, ya kan? Sehingga apa yang dianggap salah itu jadi benar, ya kan? Misalkan saudara yang lagi ramai sekarang adalah kasus tentang judi online. Data menunjukkan bahwa pemakai judi online rata-rata itu adalah anak muda dengan usia 20 tahun ke bawah. Itu data loh di Indonesia. Ya. Hati-hati yang anak-anak muda ini. Paling banyak pengguna judi online itu anak muda. Yang di belakang kan nggak ada ya. Jangan ngaku. Pemerintah menyatakan Indonesia sedang darurat nih judi online. Jangankan orang luar, kemarin yang ditangkap oleh polisi tentang kasus judi online adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi sekarang. Pegawainya sendiri yang mengatur agar judi online itu tidak ditutup. Ada 1000 situs judi online yang dibiarkan. Karena apa? Pegawainya juga itu. Tapi kalau kita tanya orang, ya saudara, mereka menganggap judi online itu biasa aja. Apalagi kalau menang ya. Kalau menang, pasang lagi. Kalau menang, pasang lagi. Kalau menang lagi, ya lanjut ya. Seperti ketagihan gitu. Ada seorang artis yang mengatakan dia rugi hampir 30 miliar karena judi online. Ini salah, betul salah. Tetapi banyak orang menganggap ini benar. Karena apa? Mereka mencari kepuasan di situ. Kalau menang, mereka merasa puas. Oh, akhirnya bisa menang. Ya. Padahal dari ahli digital bahwa judi online ini sudah disetting. Ada robot yang mengatur itu semua. Ya. Saudara dikasih menang sekali, seterusnya saudara akan kalah. Ketika kita kalah, kita akan ketagihan. Coba lagi, sehingga uang kita habis. Kita akan terus bagaimana caranya supaya dapat uang, buat main lagi judi. Lama-lama habis rumah. Seisi rumah sudah dijual. Lama-lama rumah saudara dijual, motor saudara jual buat main judi online. Ya. Itulah orang yang tidak mengerti bahwa dosa itu tidak boleh ada kompromi dalam hidup kita. Tidak boleh ada negosiasi tentang dosa. Makanya saudara, tidak ada yang namanya dosa putih, dosa benar, nggak ada. Sekali dosa tetap dosa. Tidak ada orang bilang, oh Pak, kita ini demi kebaikan, berbohong demi kebaikan. Tak ada. Ya berbohong tetap berbohong. Pak, saudara, Pak, kita mencuri demi kebaikan seperti Robin Hood. Dia mencuri tapi membantu orang. Ya, mencuri tetap mencuri, dosa tetap dosa. Tidak ada kompromi tentang dosa, saudara. Pak, saya pacaran beda agama, nanti saya bawa dia masuk Kristen. Ya salah, saudara. Ya. Artinya jangan sekalipun kita bermain-main dengan dosa, jangan sekalipun kita kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu kita jauhkan hidupmu dari segala dosa, dan jika engkau melakukan dosa saat ini, mintalah pengampunan dari Tuhan. Selagi Tuhan mau mengampuni hidup saudara. Bisa saja karena kita sudah terlalu sering melakukan dosa, Tuhan itu tidak lagi begitu perhatian kepada kita. Tapi hari ini saudara, Tuhan kiranya selalu mengasihi kita
Dan biarlah kiranya kita terus meminta pengampunan di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah kita harus percaya dan bertobat kepada Tuhan. Billy Graham berkata bahwa bertobat dari dosa artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ketika Yesus adalah jawaban dalam hidup saudara, maka percayalah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan kita meragukan Tuhan. Jangan kita iman kita setengah-setengah kepada Tuhan. Jangan kita sepertinya kurang begitu percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara, karena Dia adalah kebenaran, Dia adalah jalan, dan Dia adalah kehidupan dalam hidup kita. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, bukan dalam perbuatan baik ataupun agama sekalipun. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara berbuat baik seberapa banyak pun tidak akan menyelamatkan hidup saudara, karena hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya ada seorang muda berkata kepada Yesus, "Guru, aku ingin mengikut Engkau." Lalu Yesus berkata, "Lakukanlah firman Tuhan." "Aku sudah, Guru. Aku sudah melakukan hukum Taurat, aku tidak berzina, aku tidak menipu, aku tidak mengucapkan saksi dusta yang lain." Lalu Yesus berkata, "Oke, kalau gitu jual seluruh hartamu dan ikutlah dengan saya." Firman Tuhan berkata di sana, maka sedihlah anak muda ini dan dia pergi meninggalkan Yesus karena dia punya harta yang banyak. Ya. Artinya saudara, dia punya dua hati di sini. Dia ingin mengikuti Yesus, tapi dia tidak mau melepaskan hartanya. Dia ingin bersama dengan Yesus, tapi dia masih mengikat hartanya. Ya, ada dua hati. Ya. Kalau saudara ingin mengikuti Yesus, maka lepaskan semua. Saudara mau mengikuti Yesus, tapi dosamu masih ada, nggak bisa. Saudara mau ikuti Yesus, tapi keluargamu berantakan, keluargamu hancur, tidak harmonis, nggak bisa. Ya. Di gereja saudara kelihatan seperti seorang malaikat, melayani di gereja, terus senyum dengan seluruh jemaat, tapi di rumah dengan keluargamu kau tidak ada senyum, kau marah dengan keluargamu, kau ringan tangan dengan keluargamu, tak bisa. Ya. Sama seperti ada seorang murid saya, hari Minggu dia aktif di gereja pelayanan. Seninnya dia terlambat datang sekolah. Selasanya terlambat lagi. Saya bilang kepada dia, jangan cuma di gereja aja kamu aktif, tapi di luar gereja kamu nggak bisa jadi terang. Oke, di gereja kamu melayani, tapi di sekolah terlambat terus. Kamu bukan terang, itu namanya. Ya. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka hidupmu sepenuhnya engkau lakukan berdasarkan firman Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Sehingga kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, menjadi daya guna bagi orang lain, sehingga orang lain melihat dan meniru engkau, mencontoh hidup kita. Karena apa? Ada Yesus, ada Kristus dalam hidupku. Pertanyaannya sekarang saudara, adakah orang yang sudah mencontoh hidupmu saat ini? Atau adakah orang yang malah menghakimi hidup saudara karena perbuatanmu tidak baik di hadapan Tuhan saat ini? Ya. Apakah saudara harus mau jadi
garam dan terang dunia ini, berarti kan itu harus berdampak. Makanya kan nama gereja kita kan Sangkakala Impact Church, gereja Sangkakala yang berdampak untuk banyak orang. Gereja ini harus berdampak, Bapak. Jemaat di gereja ini pun harus berdampak kepada banyak orang. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya setiap minggu kita ibadah di sini, tapi bagaimana kita keluar dari gereja, kita bisa berdampak, membawa pengaruh untuk banyak orang. Sehingga saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertobatan. Jadi tidak lagi dipaksa untuk bertobat, tapi memang karena dari kegerakan hatimu, karena kerinduan hatimu untuk bertobat. Jadi gak dipaksa lagi, ayo dong, kamu kan sudah besar, sudah dewasa, ayolah dibaptis, ayolah gereja, ayolah pelayanan. Jadi gak begitu. Udah tinggalinlah nongkrong-nongkrongnya, udahlah tinggalinlah minum-minumnya, ngerokok-ngerokoknya, gak begitu lagi. Kalau saudara sudah ikut Tuhan, percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pertobatanmu itu berdasarkan dari hati saudara. Tidak lagi dipaksa untuk bertobat, tidak lagi harus dibujuk-bujuk untuk bertobat, tapi memang hatimu digerakkan oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka disitulah Tuhan sudah menjadi jawaban dalam hidup saudara. Amin. Tidak ada jawaban lain di dalam dunia ini selain di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu bulan depan kita akan masuk bulan Natal. Itulah jawaban. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rubah menjadi manusia, agar manusia tidak mengalami kekosongan, sehingga ada Yesus di dalam hati saudara. Amin. Biarlah pagi ini Yesus yang menjadi jawaban untuk saudara, dan firman Tuhan memberkati dan menguatkan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, hanya Yesus jawaban itu. Kalau kita tidak Hanya ku dapat dalam Yesus.
kami Tuhan. Ketika tidak ada satupun yang dapat menolong kami, ketika tidak ada satupun jalan yang terbuka, tetapi kami dapat menemukannya di dalam Yesus. Kaulah kekuatan, Kaulah sumber pengharapan, Kaulah keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Firman menguatkan kami agar kami tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun ada beban berat yang saat ini sedang kami pikul, tapi Firman berkata, jika kami bersama dengan Engkau, beban kami akan terasa ringan karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ketika kami tidak ada yang satu pun yang menolong kami, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan dahsyat dan tepat pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan, hari ini biarlah kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami semakin lagi hidup benar dan kudus, meninggalkan segala dosa kami, agar hidup kami menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini memberkati dan menguatkan seluruh jemaat yang sudah hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami duduk saudara. Berkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Hari ini kita mau memberikan kesempatan. Kita bersama dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu karena telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga saat ini Kau memberikan yang terbaik dan kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Dalam nama Yesus kami siap memberikan hadiah. Amin. Menyanyikan pujian Yesus. Saat ini kita mau menunaikan doa syafaat. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Ibu Gembala. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian. Engkau lagi Allah bagi Oh
Buat pagi hari ini, mana kami telah beribadah Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah ibadah kami yang sederhana ini. Semoga memberkati hamba-Mu yang melayani saat ini, baik yang solid di sini, baik yang musik, dalam memberitakan firman-Mu dan membawa persembahan. Biarlah Tuhan pelayanan mereka berbau harum di hadirat-Mu. Engkau yang merendah masa depan mereka. Engkau terus Tuhan yang membuat anak-Mu terus berhasil dan menjadi dampak di mana mereka berada. Kami terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan menuju pagi GBI Sangkakala, Tuhan Yesus, kami percaya Kau terus adakan pemulihan demi pemulihan. Kau kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini. Kami terus dapat beribadah melalui tempat ini. Memberkati lingkungan ini Tuhan, kiri kanan samping depan, Tuhan menjamah, Tuhan menggerakkan hati mereka untuk datang beribadah jam 7 pagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan terus berikan kuasa, berikan power, berikan wibawa untuk terus menjangkau jiwa, menjadi taat dan kuat dalam Tuhan, menjadi saksi yang luar biasa di tengah-tengah umat-Mu yang Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan dari gereja-Mu di dalam nama Yesus, Engkau lihat jawaban yang pasti. Khususnya tanggal 7 Desember ini, oh Tuhan, gereja-Mu akan merayakan Natal di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyediakan apa yang diperlukan, dan semuanya berjalan dengan baik. Berikan cuaca yang cerah Tuhan, supaya anak-anak bersuka cita datang di hari Natal tanggal 7 Desember di sore hari ya Bapa. Biarlah suasana Natal ke Tuhan nyata di tempat ini, kegembiraan yang beria-ria karena Engkau lahir di hati manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus Bapa Engkau bawa terus gereja-Mu Tuhan ke arah terang-Mu, dan Engkau adalah Bapa gereja dan kami adalah cara-cara-Mu ya Bapa. Apapun yang Engkau mau kerjakan ya Bapa sampai penghujung tahun ini, Tuhan melawat, Tuhan memberkati kami, Tuhan terus memberikan kami sukacita, kesenangan. Jauhkan Tuhan belau-belau gelap di dalam nama Yesus, jauhkan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami tolak roh maut di dalam nama Yesus. Biar Tuhan memasuki tahun yang baru nanti, Tuhan mencurahkan anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan bagi kami semua seluruh jemaat-Mu, dan juga yang masuk dalam live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menyertai, memberkati berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah Engkau hantar kami ke rumah kami masing-masing, dan minggu depan kami boleh kembali datang beribadah di tempat ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita
Ulanglah, bawalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Kiranya